Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik ya semuanya ya. Jadi Pak Arab semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Jadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing, untuk doa di awal ini mungkin Bapak yang pimpin. Untuk semuanya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sehat-sehat ya sekarang ya. Jadi mungkin ya sehat ya. Jadi mungkin Bapak ingatkan sekali lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah atau menuju ke tempat keramaian, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan ya di air yang mengalir, kemudian menggunakan hand sanitizer. Nah, jadi pertama Bapak absen dulu ya untuk kehadirannya. Di sini Bapak lihat sudah 18 ini ya, 18 yang join termasuk Bapak, jadi 17 siswa. Nah, ini juga Bapak akan bagikan link presensi atau absensinya. Bisa kalian lihat nanti di kolom chat. Nah, sekarang Pak bagikan. Ya, nanti silakan anak-anak untuk mengisi absensinya. Jadi untuk keperluan administrasi nanti ya. Jadi untuk kehadiran supaya bisa tercatat dengan baik seperti itu. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, Bapak ingin menanyakan dulu. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin, waktu pertemuan kita sebelumnya, itu ada yang masih ingat apa yang kita pelajari? Silakan bisa angkat tangannya. Mungkin dari Dirga, silakan Dirga. Apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Masih ingat ya? Atau Diah mungkin? Diah gimana? Masih ingat? Jadi kita mempelajari tentang sistem komputer, kemudian ada hardware dan software ya. Jadi ada hardware dan software, kemudian brainware. Nah, itu yang kita pelajari minggu sebelumnya atau di pertemuan pertama. Nah, kemudian hari ini juga kita akan membahas mengenai aplikasi atau software tersebut, di mana nanti sangat bermanfaat untuk kita ya. Jadi tugas-tugas kita atau bisa membantu dari tugas-tugas yang kita ambil. Contohnya kemarin adalah PTS daring. Nah, itu kita sudah gunakan sebagai contoh yang minggu lalu. Nah, itu dibuat dalam bentuk daring. Ya, gimana? Ketekan tadi Pak, mau ngabsen malah gini ya ketekan. Oh, mau ngabsen. Ya, silakan nanti bisa ngabsen di belakang boleh ya. Jadi di belakang. Nah, itu kemudian bisa minta tolong ulang Pak. Gimana? Bisa minta tolong ulang kirim linknya. Oh, link absennya. Ya, bisa. Iya, Pak. Link absennya di sini. Bisa absen sekarang, bisa absen nanti ya. Pak. Oke. Ya, nantian aja. Gimana, sudah bisa ya? Jadi yang hadir itu 17 siswa ya. Jadi 17 siswa. Ya, sudah. Nah, Pak lanjutkan. Nah, jadi kaitannya dengan materi minggu lalu itu adalah di bagian software ya. Jadi ada sistem komputer itu dibagi menjadi 3, hardware, software, dan brainware. Jadi kita untuk pembelajaran hari ini itu akan membahas mengenai aplikasi atau software itu sendiri. Yang mana software itu bisa digunakan atau bisa membantu pekerjaan kita. Ya. Kemudian tujuan ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah untuk menganalisis atau menganalisa. Jadi untuk menganalisa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat TTS.
atau teka-teki silang. Jadi seperti yang contoh kemarin itu, seperti itu contoh teka-tekinya. Nah sekarang tujuannya adalah menganalisa aplikasi yang digunakan untuk merancang TTS tersebut. Nah kemudian tujuan yang kedua adalah untuk merancang TTS itu sendiri. Jadi anak-anak nanti seperti tugas ya yang minggu lalu, nah itu merancang TTS sendiri yang akan dikerjakan nanti atau didiskusikan secara berkelompok. Ya, pertama Pak tanyakan dulu ya. Jadi Pak tanyakan dulu, tahukah kalian jenis software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah atau untuk mengetik? Ya, ada yang tahu? Aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Yang digunakan untuk mengetik. Ya, ada yang tahu bisa diklik resennya atau angkat tangan, nanti Pak lihat dari sini. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengetik? Nah, itu. Ya, silakan. Siapa mau menjawab? Ini ada resen. Ya, silakan Dirga ya. Silakan Dirga. Rapid typing Bisa, itu untuk mengetik ya, belajar mengetik. Ada yang lain? Ultra key Pak. Iya. Mungkin ada yang lain? Aja sih tahu. Ya, dia, silakan dia. Notepad. Ya, ada notepad lagi. Ada Microsoft. Ya, Microsoft Word. Ya, betul sekali. Jadi sama dengan tadi ya, itu rapid typing itu untuk mengetik ya, jadi belajar mengetik. Kemudian untuk yang dia tadi itu untuk mengetik aplikasi yang ada di komputer, ada notepad, ada Microsoft Word. Kemudian yang kedua, mungkin Pak kasih pertanyaan berdasarkan jenis aplikasinya ya. Jadi aplikasi tersebut sudah berbasis grafik user interface apa tidak? Jadi sudah ada grafisnya apa tidak untuk aplikasi yang tadi? Yang dia tadi deh, coba. Sudah. Ya, sudah ya. Sudah, karena apa? Kenapa dikatakan dia berbasis grafis? Karena ada gambar visualnya Pak, sehingga kita lebih mudah menggunakan. Ya, bisa. Jadi di sana kenapa dia berbasis grafik user interface untuk aplikasi tersebut, karena sudah ada grafisnya, sudah ada gambarnya, sehingga kita lebih gampang atau lebih mudah untuk menggunakannya. Ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak akan sampaikan mengenai metode pembelajaran hari ini. Jadi metodenya itu kita adalah problem based learning ya. Jadi Pak akan berikan kalian masalah dulu. Jadi masalahnya nanti di kegiatan inti Pak berikan. Nah, kemudian di sana yang menjadi tujuan kita adalah menganalisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merancang. Jadi menganalisa program atau aplikasi yang digunakan. Nah, digunakan untuk apa? Jadi digunakan untuk merancang TTS. Nah, jadi sekarang kita akan meng-create. Nah, karena kemarin itu permasalahan kita adalah di istilah ya. Jadi istilah-istilah pada informatika itu mungkin bagi kalian mungkin hal yang baru ya. Jadi banyak istilah dalam bahasa Inggris. Nah, itu kita kemas dalam bentuk TTS supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Karena TTS itu merupakan seperti permainan ya. Jadi bisa kalian mainkan, yaitu bersama kelompoknya nanti. Nah, seperti itu. Kemudian penilaian yang Pak lakukan nanti ada 3 ya. Jadi penilaian pertama itu penilaian sikap. Jadi sikap ya, penilaian sikap. Kemudian yang kedua penilaian secara ini ya, secara nanti di sana itu isian ya, jadi uraian, yang dia ada uraiannya nanti. Kemudian yang ketiga baru portofolio, yaitu berupa hasil TTS kalian nanti. Nah, jadi ada 3 hasil TTS nanti, juga ada rubrik penilaiannya. Pertama, kecocokan dari materinya. Nah, cocok nggak sudah materinya dengan materi yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, kecocokan dari aplikasinya. Jadi aplikasi yang digunakan itu sudah benar apa tidak, seperti itu yang digunakan.
bisa saja nanti salah aplikasi jadi tidak bisa membuatnya. Dan yang ketiga nanti adalah penilaian di layoutnya nanti ya, jadi layoutnya sudah cocok apa tidak, karena untuk TTS itu kan ada mendatar, ada menurun, ada kotaknya. Nah itu jadi supaya tepat seperti itu. Nah itu mungkin untuk pendahuluan dari Bapak ya. Jadi pendahuluannya pertama kita sudah melakukan berdoa ya, jadi tadi berdoa. Kemudian yang kedua itu kita tadi sudah absensi ya, jadi kalian sudah Pak bagikan link absensinya. Kemudian yang ketiga itu mengkaitkan materi yang sebelumnya, jadi sebelumnya materinya tentang sistem komputer, kemudian ada hardware, software, dan firmware. Dan selanjutnya nah itu tujuan pembelajaran kita. Nah itu ada dua, tadi merancang dan menganalisis. Kemudian selanjutnya itu Pak berikan pertanyaan tadi dan menyampaikan metode yang digunakan untuk pembelajaran hari ini, seperti itu ya. Jadi siap untuk belajar anak-anak untuk hari ini? Sudah siap ya? Jadi sebelumnya Pak sudah berikan kalian di Google Classroom. Nah itu berupa materi ya, jadi materinya, kemudian ada video ya, jadi video di sana, kemudian ada apalagi LKPD. Nah itu sudah Pak bagikan di Google Classroom-nya. Nah kita tes dulu ya untuk ininya kehadiran bukan untuk koneksi. Nah jadi koneksi kita, kalau Bapak bilang pagi kalian bilang semangat gitu ya, kalau Bapak bilang semangat kalian bilang pagi, jadi kebalikannya. Nah kita tes dulu ya anak-anak. Semangat Pagi. ya, pagi Semangat. ya, semangat Pagi. ya. Pagi semangat pagi, semangat pagi semangat ya. Oke bagus ya. Jadi kita nanti coba kalau memang di pertengahan kita mungkin ada waktu senggang ya. Jadi kita mulai saja, kita ke kegiatan inti anak-anak ya. Kalau di modul itu bisa kalian lihat itu yang nomor 1 ya, ada tentang orientasi peserta didik. Sudah bisa dilihat? Sudah ya? Ya, jadi kegiatan inti kita itu di nomor 1 ya, setelah pendahuluan. Ya, oke anak-anak ya, kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan ke orientasi dulu. Jadi Bapak kenalkan dulu kepada materi atau untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah siap? Sudah ya. Nah yang pertama itu LKPD-nya sudah Bapak berikan di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa lihat di sana secara mandiri untuk LKPD materi. Nah sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Nah bagi kelompok, nah ini kan kita sudah membuat kelompok kemarin ya. Jadi sudah kelompok kemarin itu kelompoknya untuk yang pertemuan pertama. Nah sekarang kita coba membagi kelompok lagi ya. Mungkin ada dari teman-teman kalian yang mungkin baru ya, kemarin belum bisa bergabung. Tia ada di sini ya, Tia siapa Tia ya? Ada Tias, ada Tia ya? Ketua kelasnya Tia kan ya? Ya, Tia. Tia belum masuk ini? Oh belum masuk. Kalau Nengah Agus ada ya? Belum juga ya. Oke kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa. Nah nanti kita coba untuk membuat kelompok. Jadi Bapak bagikan dulu layarnya ya. Jadi layarnya kita buka dulu. Ya, kita share dulu. Oke, nanti disampaikan ya siapa nama yang belum ada di sini. Nah, bisa dilihat anak-anak nama-namanya. Nah, ini adalah aplikasi untuk membagi kelompok. Putra ada Putra? Ada hadir ya. Nah, Riana belum ya? Riana belum. Oke, Geisnya? Geis hadir? Ada. Cita. Hadir Pak. Hadir ya, oke. Oh ya, nanti yang hadir bilang ya, nanti supaya Pak tahu. Sanes ada? Hadir Pak. Hadir, oke. Tias? Hadir Pak. Hadir. Winangun?
Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dirga. Hadir, Pak. Hadir. Diah. Hadir ya. Oke, Lode. Lode. Oh, Lode ada. Josita. Hadir, Pak. Manik Mahendra. Ada Manik? Ya. Manik Mahendra nggak ada ya? Oke, nggak ada. Tara ada? Hadir, Pak. Tara hadir. Hendra? Hadir, Pak. Ya. Dek Dwi. Hadir, Pak. Hadir. Agus Sudirgayasa. Oh, Agusnya ada tadi ya? Ya, keluarga. Oke. Saya mau pergi ya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justin, ada ya tadi ya. Oke, kita coba untuk hadir. Kita coba untuk membagi kelompok. Jadi kita bagi kelompoknya dari Putra sampai Justin. Di sini kita masukkan judulnya kelompok TTS Informatika. Kemudian jumlah kelompoknya 4. Kita jadikan 4 kelompok ya. Nah, lalu kita generate. Nah, sebentar anak-anak catat ya. Nah, silakan dicatat untuk kelompoknya. Nah, ini kelompok 1 ada Dirga, Riana, Tara, Sanes. Kemudian ada kelompok 2-nya Justin ya, Putra, Dek Dwi, Josita. Dan ada Jasita, Geis, Tias, Agus Sudirgayasa. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4-nya Hendra, Winangun, Diah, sama Lode. Nah, itu silakan dicatat dulu. Natanya mau nanya apa? Nama saya nggak ada, Pak. Ya? Nama saya nggak ada. Namanya di nggak ada kelompok. ya? Oh, maaf tadi namanya kita ulang ya. Namanya Nata berarti Pak masukin ya? Nata. Sudah semua ya namanya? Ada yang belum? Di sini bisa dilihat ya? Mungkin tadi belum gini dia naruh namanya di WA nggak? Oh iya, betul. Mungkin belum ditaruh di sana ya. Gimana? Sudah semua? Ada yang belum di sini namanya? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Sudah ya, Putra sudah ya? Ya, kita generate lagi ya. Kita ulang lagi generate itu artinya kita buat gitu ya, generate. Nah, generate lagi. Nah, ini sudah. Silakan dicatat dulu kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah ya, silakan dicatat. Kalau sudah dicatat, kita akan ke pembelajarannya. Nih. Nah, ini Pak tutup dulu. Sudah dicatat ya anak-anak ya? Nah, nanti untuk ketua kelas koordinator grupnya nanti supaya bisa mengirimkan hasilnya ya pada Google Classroom-nya. Ya, silakan nanti untuk ininya dicari dulu siapa yang dijadikan koordinator gitu nih. Jadi koordinator nanti yang mewakili untuk pengumpulan dari tugas yang kita diskusikan nanti di sini. Oke, Pak, stop screen dulu. Ya, sudah ya, jadi ketemu dengan kelompoknya tadi. Nah, sekarang kita akan ke permasalahan ya. Jadi permasalahan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ini Pak mau share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya anak-anak? Nah, kita akan membahas mengenai perangkat lunak aplikasi yang sebelumnya. Nah, ini Pak sampaikan dulu sebelumnya materi kita itu ada di sini ya. Nah, dari peta konsepnya bisa anak-anak lihat sistem komputer itu sebagai materi kita sebelumnya. Ada hardware, software, dan brainware. Ini yang Pak sampaikan tadi. Nah, kemudian di sini ada hardware-nya. Nah, kita tidak bahas ini hari ini. Kemudian software itu kita bahas hari ini di bagian program aplikasinya. Nah, jadi program aplikasi yang kita bahas untuk hari ini yang berbasis graphic user interface. Seperti itu.
Pak lanjut. Nah, jadi di sini untuk software sendiri itu ada dua ya. Jadi seperti materi sebelumnya, sistem operasi dan aplikasi. Ini Pak sepintas saja karena ini sudah Pak sampaikan sebelumnya. Kemudian fungsi dari sistem operasi, nah itu untuk mengontrol. Nah ini kita gunakan yang ada di sekitar kalian saja. Misalkan kalau kalian tidak ada laptop atau komputer, bisa gunakan handphonenya nanti. Nah, dan sistem operasinya menyesuaikan nanti ya, misalkan Android atau iOS. Selanjutnya, jadi fungsi sistem operasi kita lewati ya, karena kemarin sudah. Kita akan bahas mengenai aplikasi. Nah ini akan kita bahas sebentar. Jadi perangkat lunak atau aplikasi itu adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Jadi tugasnya tertentu. Seperti tadi Pak tanyakan mengenai pengetikan. Jadi mengetikkan huruf atau nanti aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetik. Nah itu contohnya. Kemudian jika sistem operasi komputer misalnya Windows berfungsi untuk melakukan operasi dasar, maka program tersebut ya, jadi program tertentu bisa kita tambahkan. Nah jadi bisa kita tambahkan atau install atau pasangkan di sana. Nah untuk melengkapi kemampuan sistem operasi sistem operasi komputer untuk melakukan tugas-tugas lebih spesifik. Nah itu. Dan selanjutnya seperti contoh yang ini. Jadi fungsi program aplikasi misalkan di dunia bisnis. Nah itu yang di sini sebelah kiri itu di dunia bisnis, digunakan untuk menghitung keuntungan ya, kerugian, mungkin kalau di sana ada laba rugi. Nah kemudian aplikasi yang selanjutnya ini untuk dunia militer ya. Kemudian yang di bawahnya ini untuk dunia kedokteran ya, untuk analisis di sana, analisis mungkin mengetahui jenis penyakit atau mungkin di sana itu alatnya yang sangat berguna untuk mengetahui diagnosa ya, jadi namanya diagnosa penyakit. Kemudian di dunia pendidikan, nah ini yang kita sering lihat di sekolah ya, ada LCD proyektor. Nah itu aplikasinya adalah PowerPoint yang digunakan untuk di sana untuk mempresentasikan. Nah kemudian dalam dunia kerja juga ada di sini untuk online marketing misalkan. Nah itu contoh dari program aplikasi. Selanjutnya, nah di sini ada interaksi dengan pengguna dalam user interface. Jadi seperti minggu lalu itu interaksi dari PTS, ya ada PTS daring. Nah itu kita bahas minggu lalu. Nah sekarang user interface itu masih sama ya, untuk materi kita hari ini adalah tentang interaksi kita dengan pengguna. Dengan sistem ya, jadi merupakan bentuk tampilan grafis. Jadi user interface itu adalah bentuk tampilan grafis, jadi yang kalian bisa lihat di perangkat kalian. Nah itu namanya user interface-nya. Misalkan membuka kalkulator ya, kalkulator. Nah itu tampilannya seperti itu, kita bisa berinteraksi dengan kalkulatornya pada handphone kalian. Nah itu, jadi ada grafisnya. Nah yang berhubungan langsung dengan pengguna itu atau user. Nah, antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini ada jenis-jenis antarmuka. Nah, di sini kita lihat dulu untuk jenis antarmukanya itu ada dua. Nah, seperti sama dengan minggu lalu juga untuk materinya, yaitu antarmuka di sini ada yang CLI. Ya, CLI itu Command Line Interface. Kemudian yang kedua ada GUI, nah, Graphic User Interface. Jadi kita membahas sebelah sini ya, Graphic User Interface atau GUI. Jadi yang aplikasi yang sudah ada grafisnya, seperti contoh dari dia tadi itu ada Notepad dan Microsoft Word, itu sudah berbasis GUI karena sudah ada tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya, nah ini ada bentuk-bentuk interaksinya. Nah, kita lihat dulu bentuk interaksinya di sini. Yang pertama ada direct manipulation. Nah, ini juga sama dengan yang kemarin. Jadi seperti handphone itu direct itu artinya langsung ya. Direct itu langsung. Jadi kita bisa memanipulasi, kita bisa berinteraksi secara langsung dengan perangkatnya. Kemudian yang kedua ada menu selection. Nah, ini adalah menu yang digunakan untuk mencari atau melaksanakan
memberikan perintah ya, lebih tepatnya memberikan perintah pada sistem tersebut. Jadi kita mau simpan, kita klik apa, kita mau mencari, itu kita klik apa. Nah, itu namanya menu selection. Kemudian yang ketiga itu form fill in. Jadi form fill in ini artinya form yang diisi seperti itu. Nah, seperti PTS kemarin itu form yang diisi. Jadi kita mengisi dengan apa yang diminta, misalnya nama gitu kan, kelas, nomor. Nah, selanjutnya di sini ada command language, ini sama dengan juga yang kemarin. Itu adalah command line berbasis CLI. Jadi perintahnya itu diketikkan saja, tidak ada grafis di sana. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah natural language. Ini adalah bahasa natural seperti contoh yang kemarin. Nah, siapa yang memberikan contoh kemarin ya untuk natural language-nya? Masih ingat ya? Contoh di handphonenya itu natural language itu artinya yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya apa kemarin? Yang kita gunakan sehari-hari. Tapi HP-nya itu bisa nerima dari yang kita katakan. Nah, itu. Contohnya apa ya? Masih ingat ya? Udah lupa ya? Jadi Pak kasih clue. Nah, di sini yang Google ya. Google itu punya satu istilahnya di sana itu fasilitas ya untuk mendengarkan suara kita. Itu namanya Google apa? Ada yang tahu nak? Pagi. Wah, ini kemana anak-anak ini? Gimana tadi pagi? Jawabnya apa? Oh ya, ini. Google Assistant, Pak. Ah ya, bisa. Google Assistant. Google Assistant, betul ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi supaya anak-anak yang jawab sendiri, bukan dari Bapak ya, walaupun Pak tahu, tapi anak-anak bisa ini dari contoh yang diberikan. Nah, itu supaya bisa mengetahui sendiri. Nah, ya boleh. Jadi Google Assistant itu suara kita itu diterima oleh sistem, kemudian dicarikan ininya apa yang diminta gitu ya. Jadi mengerti sistemnya seperti itu, walaupun kita katakan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu namanya natural language seperti itu. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini mungkin Pak cancel dulu ya karena kita belum ke sana. Sebentar kita coba lagi. Nah, itu untuk pengenalan orientasi kita ya di pertama. Nah, itu beberapa materi yang sudah dibagikan sebelumnya, tapi Pak coba munculkan sekali lagi. Nah, sekarang Pak berikan masalah. Jadi dari tampilan video tadi ya, jadi tampilan materi tadi. Nah, kalian nanti tugasnya adalah menganalisa jadi aplikasi yang digunakan untuk membuat TTS. Jadi kita tujuannya sekarang itu untuk merancang satu TTS ya, dengan menganalisa sebelumnya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Nah, jadi yang mana yang aplikasi yang cocok digunakan untuk membuat TTS-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk teknis kegiatan kita hari ini kita bagikan dulu. Ya, untuk teknis kegiatan kita itu adalah pertama tadi bagi kelompok ya, itu sudah bagi kelompok, kalian sudah mencatatnya. Oh ya, ini koneksi Pak ya bermasalah ya. Bisa dinyalakan dong kameranya. Apa koneksi Pak yang agak buruk? Nah ya coba tolong dulu ya, dibuka dulu sebentar. Jadi untuk karena Pak sekarang mengkoordinasikan ya, mengorganisasi siswa ya untuk belajar. Jadi untuk permasalahannya yang pertama di sini pertama kalian sudah membagi kelompok ya, tadi sudah membagi kelompoknya. Kemudian yang kedua, nah kalian sekarang menganalisa. Jadi menganalisa aplikasi yang digunakan untuk merancang suatu TTS atau teka-teki silang. Nah, selanjutnya kalian baru yang tadi teka-teki silangnya itu yang berbasis GUI, jadi yang sudah ada grafisnya.
Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah merancang. Jadi merancang TTS, TTS-nya nanti secara ini ya, berkelompok. Jadi berkelompok nanti. Nah, bisa nanti anak-anak kelompoknya atau per grup per kelompok itu dibuatkan ini ya, dibuatkan grup sementara dulu. Nah, dibuatkan grup sementara, kemudian anak-anak berdiskusi di sana. Kalau mungkin di grup kalian itu di kelas itu kan agak banyak ya, jadi silakan anak sementara membuat grup, membuat grup dulu, kemudian baru diskusi di masing-masing grup kecil. Nah, itu. Jadi kan tadi ada 4 grup. Nah, silakan anak-anak untuk membuat grupnya berisi 5 sampai ada 4 sampai 5 orang tadi ya di grupnya itu. Silakan untuk berdiskusi untuk mencari jawaban dan clue-nya. Jadi di sana ada clue dari TTS tersebut, kemudian ada jawabannya. Nah, setelah selesai untuk membuat TTS-nya itu kalian bisa untuk mengirimkan ya. Nah, Pak sudah buatkan pengumpulan TTS di Google Classroom-nya. Silakan nanti kalian kumpulkan di sana. Setelah dikumpulkan, lalu kita akan diskusikan sama-sama terkait dengan hasil dari tiap-tiap kelompoknya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan dulu anak-anak sampai di sana bisa dipahami? Bisa buka kameranya dong lagi. Ya, Dirga sudah. Gimana anak-anak, bisa dipahami ya untuk penugasannya hari ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini ada yang bertanya di poin 2 ya. Coba dilihat di poin 2-nya. Itu sepertinya ada yang bertanya di bagian C. Ya, siapa yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Ya, silakan dia. Bisa dibuka kameranya dia ya, biar terlihat. Untuk membuat TTS, aplikasi apa yang kita gunakan, Pak? Nah, untuk betul sekali ya. Jadi Pak belum menjelaskan tadi untuk aplikasi yang kita gunakan untuk pembuatan TTS. Oke, kita ini dulu. Sebentar. Ya, jadi aplikasinya kita akan analisa dulu ya. Di sini kebetulan ada yang bertanya tadi, aplikasi yang kita gunakan untuk membuat TTS itu apa saja, seperti itu ya. Pak share layar dulu lagi ya. Oh ya, sebelumnya silakan berkelompoknya dibuat ini ya, dibuat, kita analisa sama-sama untuk program aplikasinya. Dibuatkan grup dulu kecil itu untuk berdiskusi ya. Pak bagikan layar dulu. Ya, sudah anak-anak bisa terlihat? Ya, sudah anak-anak bisa terlihat. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi dari dia ya, kita membuat TTS itu dengan aplikasi yang berbasis graphic user interface. Nah, dan interaksinya adalah form fill in. Nah, di sini form fill in itu sebagai interaksinya. Jadi nanti untuk pembuatan TTS kita lakukan secara mengetikkan nanti di form yang sudah tersedia seperti itu. Nah, jadi namanya adalah aplikasi Puzzle Maker. Di Puzzle Maker ini adalah salah satu dari penggunaan media pembelajaran yang disusun oleh guru ya. Jadi sekarang ini bisa kalian susun sendiri untuk kalian diskusikan.
Nah, yang berbasis GUI, nah, Graphic User Interface. Jadi teka-teki silang dengan menggunakan FuzzleMaker ini kita coba analisa dulu. Yang pertama di sini tampilan depannya. Nah, ini. Jadi nanti setelah kalian mencari bersama kelompoknya ya, jadi mencari FuzzleMaker bisa di HP-nya, bisa di komputer, bisa di laptop. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri nanti tampilannya itu sudah mencirikan dari TTS itu sendiri. Nah, kalau dari gambar ini yang mana dia yang bisa kita katakan TTS, teka-teki silang? Yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Yang tengah, Pak. Ya, jadi sesuai kotaknya ya. Jadi di sini yang tengah itu adalah TTS. Nah, mari kita lihat untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk pembuatan TTS itu cukup gampang ya. Jadi cuma 3 step. Pertama itu kita pilih yang tadi. Nah, kita pilih yang tengah tadi ya. Yang tengah itu kita klik. Kemudian kita akan masuk ke sini, yaitu crisscross puzzle. Itu artinya teka-teki silang ya. Kemudian step 1 itu enter a title for your puzzle. Jadi nanti anak-anak diminta untuk atau form fill in-nya ya. Jadi interaksinya itu disuruh memasukkan judulnya dulu. Nah, masukkan di sana judulnya, misalkan TTS kelompok 1, TTS kelompok 2, TTS kelompok 3, dan TTS kelompok 4. Nah, itu silahkan supaya bisa dibedakan nanti mana kelompok 1 punya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kemudian yang kedua, step kedua ini adalah enter your word and clue. Nah, nanti di sana ada word sama clue-nya. Word itu artinya kata ya. Jadi kata. Nah, Pak contohkan mungkin yang di WA kemarin ya. Nah, di WA kemarin itu yang dicetak tebal itu adalah word-nya. Kemudian yang clue-nya itu adalah selanjutnya setelah spasi. Jadi di sini sudah Pak isikan, ketikkan kata yang akan digunakan sebagai jawaban. Jadi jawabannya dulu, baru nanti kemudian dipisah dengan spasi. Spasi, baru nanti ketikkan clue-nya. Nah, clue dari jawaban tersebut. Nah, itu simpel ya. Nah, itu diisi minimal. Nah, di sini minimal kalian supaya bisa membuat 10. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, dicari mana jawabannya, mana clue-nya. Nah, itu yang sudah bahan ajar Pak berikan. Nah, kemudian kalian masukkan di sini sebanyak 10. Pastikan di sana setelah kalian mengetik satu jawaban dan satu clue, kalian enter ke bawah. Ya, enter ke bawah. Nah, itu baru ketik yang kedua tanpa nomor ya. Jadi tanpa nomor di sana. Jadi ketikkan jawaban dan clue-nya tanpa isi nomor lagi. Langsung saja dibuat 10 soal dan 10 jawaban. Nah, kemudian step ketiga itu adalah centang ya. Nah, jadi centang pada checkbox untuk memunculkan instruksi di bawah TTS. Nah, jadi instruksinya nanti bisa kita munculkan, bisa tidak dimunculkan. Nah, lebih baik kan kita munculkan supaya kita bisa menjawabnya nanti. Jangan lupa untuk mencentang ini, anak-anak ya. Jadi ini dicentang, baru nanti keluar mendatar dan menurun. Kalau lupa dicentang itu berarti kosong, dia tidak ada clue yang kelihatan. Jadi itu percuma kita nanti membuatnya. Nah, jadi itu bisa dicatat ya. Jangan lupa untuk mencentang. Nah, setelah itu kalian klik create my puzzle. Nah, jika sudah selesai. Itu. Selanjutnya, kalau sampai sini sudah di create my puzzle, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini. Nah, sampai di sini ini ada beberapa materi ya. Apa materi, bukan petunjuk. Nah, ini petunjuk. Kalau sudah muncul seperti ini, nah ini artinya TTS-nya sudah dibuat dengan cepat. Nah, itu. Jadi dengan sistem atau aplikasi ini kalian tidak perlu lama-lama untuk membuat TTS. Jadi cukup masukkan kata dan clue-nya, langsung di create my puzzle itu langsung muncul seperti ini. Jadi sistemnya secara otomatis itu sudah membuat. Kemudian di sini ada yang hijau, itu namanya show answer. Itu artinya menampilkan jawaban TTS. Itu jangan diklik kalau memang
untuk diberikan ke teman nanti atau untuk dikumpulkan itu jangan diklik, nanti dia muncul. Itu cukup kalian tahu untuk jawaban kelompok kalian saja. Kemudian selanjutnya yang print puzzle ini digunakan untuk mencetak TTS langsung ke kertas. Jadi print puzzle itu bisa cetak langsung. Kemudian copy puzzle ini artinya digunakan untuk copy TTS ke dokumen Microsoft Word tanpa jawaban. Kemudian yang copy answer itu artinya digunakan untuk copy TTS ke dokumen atau Microsoft Word dengan jawaban. Kemudian rebuild puzzle ini, nah ini artinya kalau bentuk yang ini tidak bagus itu ya, jadi kalian bisa rebuild, dia akan membuat ulang dengan layout, jadi tampilan dari kotak yang berbeda. Jadi bentuknya seperti ini, nanti kalian rebuild lagi, itu akan berbentuk seperti yang lain ya, berbentuk lain lagi kotaknya. Nah itu artinya kelima dari petunjuk di atas. Nah yang kalian pilih nanti kalau sudah buat adalah print atau copy. Jadi print bisa di print nanti, bisa kalian jadikan PDF untuk dikumpulkan, atau bisa dicetak di kertas kemudian kalian foto, atau bisa nanti dicetak saja, di screenshot di HP-nya juga boleh. Setelah muncul TTS-nya di screenshot gitu ya, supaya nanti bisa dikumpulkan. Setelah itu sudah selesai. Nah demikian anak-anak untuk keterangan mengenai program aplikasi yang kita analisa tadi ya. Jadi kita analisa program berbasis graphic interface, user interface untuk membuat TTS. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Apakah sudah paham? Ya, sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Ya, bisa Sudah, Pak. bisa minta tolong dinyalakan lagi kameranya ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ini Pak kurang jelas. Apa karena koneksi Pak, apa memang kalian matiin kameranya? Ya. Nah, jadi kita sudah sampai ke nomor 2 tadi ya. Jadi untuk menyampaikan teknisnya tadi sudah. Jadi teknis dari kegiatan kita hari ini, dari analisa dan perancangan tadi. Nah, mulai dari tadi apa ya yang ditanyakan oleh dia itu adalah program aplikasinya. Itu kita sudah analisa tadi. Kemudian sekarang Pak tanyakan ke anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi seperti itu? Bisa dipahami ya untuk pembuatannya? Bisa ya. Nah, kalau sudah bisa, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dibuat TTS-nya, dicari clue-nya, kemudian jawabannya, kemudian langsung dituangkan dalam puzzle maker-nya. Nah, untuk puzzle maker sendiri itu bisa dilihat di bahan ajar sudah Pak berikan, atau Pak akan berikan di komentar ya. Komentar ini ada linknya yang digunakan. Silahkan anak-anak membuatnya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan berdiskusi di sana dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai kalian bisa kumpulkan di sini. Nah, Pak munculkan sekarang untuk sebentar link pengumpulannya seperti itu. Ya. Ya, sudah bisa terlihat anak-anak ya. Jadi di sini adalah materinya. Jadi hari Jumat sekarang ya. Jadi mapel informatika KD-nya, kemudian di sini materinya. Ada dari materi, kemudian tutorialnya. Nanti kalian bisa lihat tutorial lagi untuk membuatnya. Kemudian LKPD. Nah, kemudian di sini ada link pengumpulan dari TTS-nya. Tadi sudah Pak sampaikan link pengumpulannya di Google Classroom. Nah, ini ya, silakan nanti dibaca di sana pengumpulan TTS kelompok.
Jadi petunjuknya berikut ini adalah link untuk mengumpulkan TTS kelompok yang akan digunakan untuk berdiskusi. Nanti setelah dikumpul kita diskusikan. Nah, kemudian setelah terkumpul TTS dari semua kelompok akan Pak bagikan dengan kelompok yang lain untuk menjawab sebagai bahan evaluasi. Nanti teman-temannya kita tukar untuk menjawab. Misalnya TTS kelompok 1 kita berikan ke kelompok 4. Nah, TTS kelompok 4 kita berikan ke kelompok 2 dan seterusnya, kita silang ya. Jadi yang digunakan untuk menjawab nanti untuk evaluasi. Kemudian bagi kelompok yang belum mencapai KKM 70 ya. Jadi misalkan dari 10 itu kalian baru bisa membuat 6 gitu, misalkan 6 atau kurang lagi sedikit lagi 4. Nah, itu kan masih belum mencapai KKM. Nanti untuk kelompok yang belum mencapai KKM itu Pak akan sediakan soal pilihan ganda sebanyak 5 butir soal itu untuk meremedi ya, untuk meremedinya nanti. Nah, silakan anak-anak dikumpulkan di sini jika sudah selesai, dan sekarang silakan anak berdiskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Pak stop sharing dulu. Mungkin untuk waktunya ini 20 menit ya, kita coba 20 menit untuk membuat dulu TTS-nya. Jadi Pak pantau dari WA, nanti Pak pantau dari WA untuk ini ya. Jika kalian sudah berdiskusi atau mungkin ada masalah apa, bisa WA saja atau dari kolom chat di Meet, Google Meet-nya. Ya, sebentar anak-anak ya. Kita coba ke nomor 4 dulu ya. Coba anak-anak bisa lihat nomor 4. Nah, sebelum kita nomor 3 itu kita lewati dulu sebentar. Kita lihat nomor 4 ya. Nah, bisa dinyalakan kameranya dulu ya. Kita coba bahas nomor 4. Di sini anak-anak bisa mengembangkan ya. Jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya, nanti diisi dengan laporan. Sudah dilihat nomor 4-nya? Jadi nanti kalian bisa membuat laporan sistematis ya. Sistematis, kemudian isi dari laporan sistematisnya atau laporan observasinya nanti itu apa saja? Ada yang masih ingat seperti yang minggu kemarin? Ada yang masih ingat untuk laporan gini ya, observasinya? Ya, dari dia silahkan. Apa dia yang kemarin? Ada tema, tujuan dan proses, Pak. Ya, jadi ada tema ya, jadi tema kegiatan, kemudian tujuan dan proses. Dari kalian ada yang tahu apa kira-kira tema kegiatannya pada pagi hari ini? Coba dari Lode mungkin ya, Lode. Oh ya, tema kegiatan untuk pagi hari ini untuk di laporannya. Tujuan tema menganalisis aplikasi dan merancang TTS. Ya, jadi untuk temanya adalah menganalisis ya. Jadi menganalisis tadi aplikasi yang kita gunakan. Kemudian sekarang bersama kelompoknya yaitu merancang. Nah, itu tema dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk tujuannya siapa yang bisa membuat atau menyimpulkan tujuan dari
pembelajaran kita sebagai laporan. Nah, ya siapa yang tahu? Lode, ya silakan Lode lagi. Nah, Tujuannya mengetahui aplikasi GUI yang digunakan untuk merancang TTS. ya bisa. Jadi nanti di sana tujuannya adalah supaya mengetahui, ya mengetahui yang awalnya belum tahu ya kira-kira apa sih yang digunakan untuk membuat TTS seperti itu. Jadi sehingga bisa mengetahui aplikasi berbasis. Nah di sini berbasisnya itu kita ada dua tadi ya, ada yang CLI, ada yang GUI. Jadi yang tadi Puzzle Maker adalah berbasis GUI untuk merancang TTS. Nah kemudian proses. Nah ini mungkin dari beberapa temannya mau menyampaikan proses-prosesnya tadi seperti apa. Dirga ya, coba Dirga. Silakan Dirga. Menganalisis aplikasi berbasis GUI untuk membuat TTS. Lagi apa? Merancang TTS dengan menganalisis aplikasi berbasis GUI untuk membuat TTS. Nah, terus? Merancang TTS dengan Puzzle Maker. Ya, lagi? Membuat jawaban dan clue dalam TTS. Ya. Menuangkannya dalam pertanyaan mendaftar dan menurun sebanyak 10 soal menggunakan Puzzle Maker. Ya, betul sekali ya. Jadi berarti anak-anak sudah paham. Ya, tinggal nanti kalian membuat laporannya. Jadi prosesnya tadi itu adalah menganalisis ya aplikasinya dulu, kemudian merancang TTS-nya itu bersama kelompoknya. Jadi dirancang apa yang kalian mau gunakan sebagai jawaban dan clue-nya. Kemudian yang ketiga itu yang jawabannya clue tadi. Kemudian yang keempat ya, jadi menuangkannya dalam 10 soal itu. Jadi minimal 10. Jadi anak-anak supaya bisa menuangkannya itu ya, jadi membuatnya dalam 10 soal. Ya bagus anak-anak. Jadi itu untuk laporan sistem observasinya nanti bisa kalian buat ya untuk laporan. Ya, kemudian untuk TTS-nya apakah sudah selesai? Tadi dari ketua kelompoknya sudah membuat? Langsung diupload ya ke ini. Diupload ke Google Classroom-nya. Ya, silakan diupload ke Google Classroom-nya. Misalkan tadi siapa ya pakai perangkat 2 ya, itu bisa dibantu temannya untuk membuatkan TTS ya. Nanti kita coba untuk ini ya, untuk menampilkan satu TTS-nya untuk kita diskusikan ya. Oh ya, tadi
sudah dibagi kelompok Pak, ingin tahu ininya, ingin tahu ketua kelompoknya siapa saja ya? Bisa dibantu Pak, mungkin Dirga ya. Dirga ada laptop ya atau komputer? Bisa dibantu untuk Ya Pak, laptop saya. bisa dibantu untuk ini. Ntar Pak WA ya Dirga ya. Untuk membuat yang ini ya. Ya, Kalau silakan. di kelompok 4, di putranya bilang saya disuruh jadi ketua kelompok. Oh gitu ya, ya. Ya silakan dibuat yang tadi, yang sudah Pak WA itu ya. Lalu kita diskusikan ya. Yang lain, kelompok yang lain bisa ini, bisa dibuat mungkin di komputernya atau di HP-nya juga boleh. Tadi yang siapa yang 2 ya? Cynthia ya? Cynthia pakai 2 perangkat. Oh ini Tias sudah, Tias apa Tia ini? Sebentar. Nah ini kita diskusinya lewat ini ya, lewat WA. Jadi supaya oke, ini siapa ini? Coba kita tampilkan ya untuk TTS-nya. Tias ini ya, Tias. Pak cek di Google Classroom ya. Oke, kita lihat dulu Google Classroom-nya karena sudah ada temannya yang selesai. Oke. Pak, minta ini sudah. link gitunya Pak, puzzle makernya. Oh, puzzle makernya. Oke. Link puzzle maker. Nah, ini. Ya, di ini ya. Dibagiin di grup aja Pak, biar dibagiin di grup Oh, aja Pak. sorry di grup ini. Di grup saja ya. Di grup saja. Nah, ini di grup. Ya, silakan. Nah, kita coba dulu satu kelompok ya yang sudah membagikan di sini. Tadi ada kelompoknya ini Maulidia. Oke. Kita share screen dulu. Criss cross puzzle. Oke, sudah. Bagus. Sudah jadi. Iya. Ini kelompoknya siapa ya? Nah, ini sudah jadi. Ini kelompoknya Maulidia. Maulidia kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 2. Nah, ini sudah bagus. Jadi sudah menemukan pertama ada puzzle makernya. Jadi sudah sesuai ya. Pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah membentuk. Pertama ada mendatar. Nah, itu diwakili oleh across-nya tulisannya. Kemudian ada menurun. Ini kita lihat dulu di sana nomor 1. Perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu, gitu ya. Itu menurun. Ya, bagus ya. Jadi ini dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok yang lain sudah? Kita lihat dulu. Oh, belum ya. Bentar Pak, baru mau buat Pak. Oh ya, dari Dirga. Oke, kita tunggu dari Dirga. Ya Pak. Tadi siapa ya? Maulidia Jaya. Kelompoknya Putra gimana? Putra sama siapa ya? Sama Dirga? Ya Pak, sama Oh saya. ya, sama Dirga. Oke, sama Dirga. Nah, ini anak ya contohnya untuk TTS-nya dari kelompok 2 sudah jadi. Nanti ini kita diskusikan dari segi Bapak sendiri atau dari kalian juga bisa ngasih masukan ya sebelum nanti TTS ini akan kita berikan kepada kelompok lain gitu. Jadi kita untuk hari ini hanya membuat
merancang TTS-nya ya. Kemudian untuk menjawabnya itu silakan di pertemuan berikutnya kita coba berikan TTS ini kepada kelompok lain seperti itu. Tapi dari tampilan TTS tadi itu sudah sempurna, artinya sudah cukup, poin-poinnya masuk ya. Jadi semuanya sudah terpenuhi dari kelompok 2. Ya, silakan kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Ya. Ini kita coba Pak cek lagi, ada yang sudah selesai mungkin kelompoknya. Gimana kelompoknya Dirga, sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Masih berapa soal lagi? Masih 2. Oh, masih 2. Baru buat 2. Oh, gitu. Kalau 2 itu mungkin sebentar kita ini ya, kita lanjutkan dulu ya, Dirga ya. Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk anak-anak, jadi kita dapat satu tadi untuk contoh ya. Jadi sebagai contohnya itu silakan anak diselesaikan dulu nanti. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi kita sudah sampai di laporan ya. Jadi untuk pelaporan observasinya sudah, kemudian menganalisa ya. Jadi kita analisa tadi hasilnya untuk TTS ini sudah Pak lihat bagus. Nah, sekarang kita ke ini. Ketua kelompoknya menyimpulkan. Nah, ini di bagian nomor 5 ya, anak ya. Bagian nomor 5 itu silakan bisa dibantu untuk ketua kelompoknya bisa disimpulkan untuk kegiatan kita hari ini. Ini Pak, stop screen dulu. Ya, sama minta tolong untuk layarnya di ini ya, ditampilkan dulu karena kita sudah di kegiatan inti yang nomor 5 itu sudah terakhir. Silahkan bisa dibuka kameranya dulu. Nah, bisa dari ketua kelompoknya menyimpulkan ya dari pembahasan kita tadi. Silakan bisa dibantu ketua kelompoknya untuk menyimpulkan. Ya, bagus. Dimunculkan dulu. Dari Maulidia coba disimpulkan dulu. Ya, silakan. Ya, Maulidia bisa mendengarkan? Atau oh, sinyalnya mungkin ya? Atau dari dia mungkin ya? Silakan dia. Dia bisa membantu untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan. Jadi sebagai ketua kelompoknya. Oh, Dirga ya, silakan Dirga. Bisa disimpulkan. Ya, Pak. Bisa disimpulkan dengan kita mempelajari materi mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Kita dapat merancang sebuah TTS dengan melakukan interaksi pada aplikasi berbasis GUI, yaitu Puzzle Maker, untuk membuat TTS dengan cepat. Ya, bagus sekali. Jadi itu kesimpulannya dari Dirga tadi, yaitu dengan mempelajari KD-nya ya, itu kompetensi dasarnya dari pembelajaran informatika ini.
Jadi mengenal pemfungsian perangkat keras. Nah, jadi kalian menggunakan perangkat keras untuk membuatnya. Kemudian sistem operasi sudah pasti nanti ada di perangkat tersebut. Kemudian aplikasi khusus ya, jadi tertentu yang sesuai fungsinya itu yang digunakan untuk merancang apa yang kita buat tadi dan diskusikan tadi dengan cepat ya. Jadi dengan cepat, mungkin aplikasi yang lain bisa digunakan tapi mungkin agak lama dia. Nah, sekarang menggunakan aplikasi yang sudah sesuai dengan fungsinya. Nah, misalkan puzzle maker, nah memang fungsinya untuk membuat puzzle atau teka-teki, itu jadi lebih cepat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita sudah selesai ya di kegiatan inti. Nah, jadi kita akan kegiatan penutup ya. Jadi dari ini tadi ya kita periksa. Jadi baru ada kelompok 2 ya, kelompok 2. Kemudian kelompok yang belum berarti kelompoknya siapa? Dirga sama Putra sudah. Kemudian Diah tadi sama Maulidia ya? Bukan, lain ya? Oh lain. Diahnya sudah selesai tadi? Ya? Bisa, Sudah? nggak bisa. Oh gitu, oke ya nggak apa-apa. Nah jadi untuk yang belum nanti itu Bapak berikan ini ya, berikan soal ya. Jadi berikan soal untuk tambahannya nanti, soal untuk remedi ya, untuk remedialnya. Nah kemudian untuk pembelajaran minggu depan, nah jadi kita hari ini sudah sampai di aplikasi. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu pembelajarannya tentang analisa data angka dengan Excel. Nah jadi kita masih di aplikasi tapi kita sudah nanti ke analisa data angka. Jadi anak-anak tahu kan data itu berupa angka. Nah jadi di sana kita akan belajar mengenai analisa data angka, terutama di koperasi. Nah, kita kan ada koperasi sekolah. Nah, itu ada menjual ini alat-alat, misalkan pulpen, pensil. Nah, itu kita akan coba menganalisa data yang ada, kemudian kita buatkan dalam Excel. Nah, itu dalam Excel. Kita nanti ketemu di lab komputer anak-anak ya. Nah, sekian mungkin dari Bapak untuk pembelajaran pagi hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nggak ada anak-anak ya? Ya, Pak. Ya, jadi sudah Tidak. sudah cukup untuk pembelajarannya. Bagi yang belum membuat tadi, nah itu Pak akan kasih soal ya. Jadi mungkin kesulitan pada pembuatan tadi, Pak kasih soal. Nanti bisa dicek pada Google Classroom. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran untuk hari ini, bisa dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silahkan dari Dirga. Tolong dibuka kameranya dulu semuanya. Nah, silakan Dirga untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang Bapak sampaikan tadi sudah bisa kalian laksanakan atau sudah bisa diterapkan ya dengan kondisi kita yang daring ya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu di lab komputer atau di kelas secara luring seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, jangan lupa atau jangan telat makan ya. Selalu gunakan protokol kesehatan jika keluar rumah ya. Sekian anak-anak, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Ya, pagi. Pak, Kita Pagi Pak. Ya, bisa klik live-nya ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai.